Hai guys, banyak banget yang nanya sama saya kenapa siapa Reza Gladysnya nggak ikutan ditangkap. Jadi gini ya guys, saya kasih tahu sama kalian semua supaya kalian paham. Saya pun juga dapat informasi dari orang-orang yang paham tentang hal ini, oke? Jadi permasalahannya ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau misalkan Dr. Gladys itu ditangkap, itu yang melaporkan harus BPOM dan orang-orang atau masyarakat yang terkena imbasnya akibat krim abal-abalnya itu gitu loh. Nah, jadi saran saya nih, kalau memang kalian mau ditangkap juga dia, ya kalian laporkan, push yang namanya BPOM. Jangan sampai lewat nih permasalahan ini oleh dia dan tidak dikonsentrasikan dalam penanganan kasusnya seperti itu. Kalau memang sudah terbukti dan sudah di asesmen, bukan asesmen ya, artinya sudah diuji lab dan sebagainya. Kalau memang itu sudah terbukti memang krim abal-abal dan menyalahi aturan, itu sudah masuk gitu. Jadi katanya menurut kalian kan itu sama-sama dia juga bersalah karena dia ketakutan, makanya dia bayar 5 miliar atau 4 miliar gitu loh. Nah, jadi ini beda kasus nih guys ya. Memang mungkin dia ketakutan, karena dia mungkin ketakutan makanya dia nggak ambil pusing, makanya dia langsung ngasih duit gitu loh guys ya. Jadi memang ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau memang benar-benar Anda atau kalian semua menuntut agar Dokter R itu masuk, ya kalian lapor gitu, oke? Push yang namanya BPOM gitu ya guys. Ada orang yang dia nggak mau punya atau nggak mau pusing dengan permasalahan, apalagi berhubungan atau bermasalah dengan seorang yang huru hara, yang suka huru hara lah seperti itu ya. Jadi tipe orang itu berbeda. Kalau memang benar-benar mau dijebloskan atau mau dilaporkan, silahkan laporkan yang memang benar-benar yang ada hubungannya dengan keterkaitan ini gitu ya guys ya. Ayo mulai sekarang push yang namanya BPOM agar permasalahan ini harus diselesaikan dengan baik gitu loh. Karena menurut DPR RI ya, komisi berapa itu, Nafa Urbah juga ngomong begitu, yang wajib melaporkan atau mereview semua skincare yang ada di Republik ini yang berkepentingan adalah BPOM, bukan dokter, bukan siapapun, apalagi untuk konsumsi publik dan ujung-ujungnya jualan. Oke guys, paham ya sekarang ya. Jadi sekarang tugas kalian untuk nge-push yang namanya BPOM tuh, bagaimana keadilannya gitu. Kalau memang ini kita dijebloskan, ya jebloskan juga sekalian sama dia, tapi berdasarkan laporan kalian. Oke guys, salam Lita Gading. Yang namanya uji lab atau review atau segala macam itu adalah wewenangnya BPOM, tidak boleh diambil. Walaupun apapun yang dikerjakan BPOM memang tidak bisa selalu viral karena dia memang bukan bintang, bukan selebgram. Tapi kan segala sesuatunya bisa dicek di IG-nya atau sosial medianya BPOM. Kak, kemarin dari BPOM juga mengatakan Doktif tidak boleh sembarangan mereview skincare, produk segala macam. Berarti itu sebenarnya adalah tugas dari BPOM. Itu tugas dari BPOM. Berarti semua orang walaupun dia memiliki sertifikat ahli kecantikan atau dokter kecantikan tidak boleh Uji lab sendiri tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Itu ada hukumnya. Apakah nanti dari BPOM juga akan ada memberikan kayak penyuluhan gitu, kayak tidak semua orang bisa mereview skincare, itu adalah tugas BPOM. Memang semuanya selain BPOM tidak boleh mereview produk UMKM di Indonesia ataupun skincare, tidak boleh sama sekali.